Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Shift 2 yang beranggotakan Andin Putri Nur dengan NPM 028, Anisla Fairuza dengan NPM 029, dan juga Anggraini dengan NPM 030. Ini adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada definisi dan juga prinsip dari kadar abu. Yang kedua metode kadar abu. Yang ketiga rumus. Dan juga yang keempat ini ada faktor bias. Yang pertama adalah definisi dan juga prinsip kadar abu. Kadar abu merupakan analisis proksimat yang digunakan untuk mengetahui nilai gizi suatu bahan pangan, serta menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut, yang bersifat toksik. Kriteria pengabuan sempurna ini dapat dikatakan sempurna apabila pengabuan dilakukan hingga seluruh materi organik berubah menjadi warna abu putih keabuan dan berat konstannya ini sudah tercapai. Nah, lalu ada juga prinsip dari kadar abu ini, bahan pangannya ini ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik, sehingga unsur utama pembentuk senyawa organik seperti karbon, hidrogen, dan juga oksigen dan nitrogen ini habis terbakar dan berubah menjadi gas. Lalu yang kedua ada metode kadar abu. Metode kadar abu ini ada dua, yaitu pengabuan langsung atau kering dan juga pengabuan tidak langsung atau basah. Pengabuan langsung atau kering dilakukan dengan cara menggunakan tanur apabila tidak terdapat pemanas Bunsen. Durasi dan suhu dapat berbeda-beda setiap bahan, berkisar 2-8 jam dengan suhu 500 hingga 600 derajat Celcius. Pengabuan ini juga akan dianggap sempurna apabila diperoleh sisa berwarna putih keabu-abuan dan beratnya ini sudah mencapai konstan. Nah, pengabuan langsung atau kering ini pengabuan yang kita praktikkan pada hari kemarin. Lalu yang kedua ada pengabuan tidak langsung atau basah. Biasa digunakan sebagai digesti sampel dalam usaha persatuan trace elemen dan juga logam. Prinsip kerjanya dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Nah, setelah pengabuan ditanur, cawan ini akan didinginkan dan juga kemudian dipindahkan ke desikator. Baik, yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari yang pertama itu kita akan membahas mengenai metode kering terlebih dahulu ya. Jadi kelebihan itu adalah metode nyaman karena di metode kering ini nggak ada penggunaan reagen kimia tertentu, terus juga tidak membutuhkan reaksi dan tidak memerlukan perhatian khusus karena tidak ada reagen kimia yang berbahaya tadi. Nah, selanjutnya itu adalah kekurangan. Kekurangannya itu adalah memakan waktu yang panjang ya, bisa sampai 6 sampai 10 jam atau mungkin bisa semalaman. Selanjutnya itu memerlukan peralatan yang mahal, dapat menggunakan elemen volatile seperti arsen, kromium, tembaga, besi, hingga keseng. Lalu selanjutnya itu bisa menyebabkan interaksi antara komponen mineral dan alat pemegang terus yang tentunya itu bisa berpengaruh terhadap hasil pengabuan nantinya. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode basah. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk menganalisis arsen, tembaga, timah hitam, timah putih, dan seng. Terus mineral tetap dapat dalam bentuk larutan. Nah, tadi kalau dalam metode kering itu mineralnya menghilang gitu. Tapi kalau di metode basah ini tetap bisa dipertahankan dalam bentuk larutan. Terus waktu oksidasinya juga sebentar, gak kayak tadi metode kering bisa sampai 6 sampai 10 jam gitu. Tapi kekurangannya, kita harus sangat lebih perhatian karena berbahaya, terus membutuhkan corrosive agent, dan yang ketiga itu hanya sedikit sampel yang bisa dilakukan dalam satu waktu, jadi tidak bisa berbarengan begitu. Nah, bahan yang digunakan untuk pengabuan basah ini, yang pertama itu adalah asam sulfat, digunakan untuk membantu mempercepat terjadinya oksidasi. Nah, pengabuan menggunakan metode basah ini cepat karena menggunakan asam sulfat. Selanjutnya itu adalah asam sulfat dan potasium sulfat untuk mempercepat dekomposisi sampel. Selanjutnya itu adalah asam sulfat dan asam nitrat untuk mempercepat proses pengabuan.
Dan asam perklorat dan asam sulfat digunakan untuk bahan yang sulit dioksidasi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Angela. Lalu yang selanjutnya adalah rumus kadar abu. Nah, ini ada kadar abu dalam basis basah dan juga dalam basis kering. Kalau untuk mencari persen kadar abu basis basah ini menggunakan rumus berat abu per berat sampel dikali 100% atau W1 dikurang W2 per W dikali 100%. Nah, lalu untuk kadar abu dalam basis keringnya itu mencari persennya kita dapat kadar abu atau BB yang tadi sudah dihitung per 100 dikurang kadar air yang berat basah. Jadi kita menghitung kadar abu dulu dan kita tuh juga harus menghitung kadar air dikali 100%. Baik, untuk prosedur kadar abu, dapat kita simak videonya sebagai berikut. Pertama-tama berikan kode pada cawan porselen dan tutupnya menggunakan pensil 2B. Lalu keringkan cawan porselen dan tutupnya di dalam oven selama 1 jam dengan 105 derajat Celcius. Ambil cawan menggunakan krus dan dinginkan cawan dalam desikator selama 15 menit. Ambil cawan yang sudah didinginkan menggunakan krus. Setelah itu, timbang cawan porselen kering dan tutupnya yang sudah didinginkan, lalu catat beratnya. Tambahkan sebanyak 2-3 gram sampel bahan makanan ke dalam cawan porselen. Cawan beserta isi kemudian dimasukkan ke dalam tanur, lalu dilakukan pengabuan pada suhu 400 sampai 550 derajat Celcius selama 6 sampai 10 jam. Kemudian, nyalakan tanur dan juga atur suhunya. Pada praktikum ini, suhu yang digunakan adalah 400 derajat Celcius dengan waktu 1 menit. Setelah itu, suhu perlahan-lahan akan naik dengan sendirinya. Matikan tanur dan diamkan selama 2-3 jam untuk menstabilkan suhunya. Buka sedikit demi sedikit tanurnya dan posisi cawannya masih berada di dalam. Lalu ambil cawan menggunakan krus. Ini dia hasil dari pengabuannya. Selanjutnya, ini adalah bahan pangan, contohnya dengan presentasi kadar abu. Bisa dilihat di sini persentase dari contohnya apel, presentasi abunya sebesar 0,3%. Kemudian kadar mineral dari produk hewani memiliki kadar abu yang konstan. Sementara kadar mineral dalam produk nabati hasilnya bervariasi. Selanjutnya ada faktor bias atau kesalahan yang dilakukan saat analisis kadar abu. Yang pertama adalah jenis bahan pangan. Pemilihan jenis bahan pangan yang dapat dianalisis kadar abu tidak bisa sembarangan. Analisis kadar abu
untuk melihat kadar dari protein, lemak, juga karbohidrat. Tapi tidak dengan analisis lain yang harusnya tidak menggunakan analisis kadar abu. Waktu dari analisis kadar abu ini aslinya tidak sedikit, sehingga jika kita memiliki waktu yang singkat, tidak disarankan untuk menggunakan analisis kadar abu dalam bahan pangan yang ingin kita analisis atau kita ketahui berapa kadar abunya. Kemudian cara pengabuannya. Banyak sekali bias atau kesalahan dalam cara pengabuan. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah pengeringan cawan. Cawan yang kurang kering dapat menjadi faktor kesalahan terbesar dalam pengabuan karena air yang terdapat dalam cawan dapat mengubah berat konstan dari abu sendiri. Jadi kadar abunya itu tidak konstan dan hasilnya tidak akurat. Suhu juga berpengaruh terhadap analisis kadar abu, karena ketika analisis kadar abu harus dipastikan RH-nya dalam ruangan, kelembapan udaranya, dan suhunya yang tidak boleh terlalu dingin atau terlalu panas, mengakibatkan pengembunan atau titik-titik air yang juga dapat merubah berat dari hasil analisis kadar abu. Kemudian ketelitian dari peneliti. Terkadang peneliti kurang kompeten dalam analisis kadar abu. Analisis kadar abu kurang tepat dalam pembacaan gram atau kurang teliti saat melihat hasil dari pengabuan. Maksudnya kurang teliti dalam melihat hasil dari pengabuan adalah karakteristik pengabuan yang sempurna adalah yang berwarna abu keputihan. Karakteristik sempurna ini kadang terlewatkan oleh peneliti yang kurang kompeten. Kemudian kadar air. Kadar air pada pengabuan ini harus 0 atau benar-benar dilakukan pengabuan sempurna. Harus kering tanpa kadar air. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.